Salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang berbicara tentang gembala. Di dalam Mazmur pasal 23 ini adalah pembacaan yang tentu sangat cocok untuk segala situasi. Situasi apapun keadaan hidup kita, entahkah itu saat berduka, saat bahagia, saat dalam pergumulan, sedang sakit, kesepian, tertekan, atau keadaan ekonomi yang kurang baik, mendapat PHK, dan lain-lain. Ayat-ayat ini dalam Mazmur 23 ini menjadi penghibur, menjadi penguat, memberi harapan. Kita akan belajar dari ayat-ayat ini bagaimana Daud memaknai bahwa Allah adalah gembalanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertama-tama kita harus pahami bahwa kita diselamatkan oleh pengharapan. Pengharapan kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pengharapan itu tidak akan mempermalukan kita, karena tentu dasarnya sangat kuat. Dari pengalaman Raja Daud tentang tulisan di dalam Mazmur 23 ini, Allah yang menjadi gembalanya, dia menyimpulkan bahwa dia tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dari pernyataan ini kita bisa perhatikan bahwa kepedulian Allah yang besar terhadap orang-orang percaya. Dia adalah gembala kita, gembala mereka yang percaya, dan mereka dapat memanggilnya demikian, dan kita dapat memanggilnya demikian. Daud sendiri pernah menjadi seorang gembala. Dari pengalamannya itu, dia tahu seperti apa kepedulian dan kasih yang lemah lembut dari seorang gembala terhadap kawanan dombanya. Ia ingat betapa mereka memerlukan seorang gembala, dan betapa baiknya bagi mereka untuk mempunyai seorang gembala yang cakap dan setia. Sebab ia pernah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seekor domba. Oleh karena itu, dengan hal inilah ia menggambarkan kepedulian Allah terhadap umatnya. Dan inilah yang tampaknya dirujuk oleh Juru Selamat ketika dia berkata, "Akulah gembala domba-domba, gembala yang baik." Yohanes 10 ayat 11. Dia yang adalah gembala Israel, gembala jemaat seluruhnya secara umum, juga menjadi gembala bagi setiap orang percaya secara khusus. Anak domba yang paling kecil pun tidak akan pernah luput dari perhatiannya. Dia mengiring mereka dalam kawanannya, dan kemudian menjaga mereka, melindungi mereka, dan menyediakan makanan bagi mereka dengan lembut, setia melebihi yang bisa dilakukan seorang gembala yang pekerjaannya menjaga kawanan domba. Jika Allah menjadi gembala bagi kita, maka kita harus menjadi domba, seperti domba, tidak membantah, lemah lembut, tenang. Ya, tentu suka bergaul, tapi kita harus mengenali suara sang gembala dan mengikuti jejaknya. Mazmur 23 ini berbicara keyakinan mendalam orang percaya di dalam Allah. Jika Tuhan adalah gembalaku yang menyediakan makanan bagiku, maka aku boleh yakin bahwa aku tidak akan kekurangan apapun yang benar-benar aku butuhkan dan yang baik bagiku. Jika Daud menulis Mazmur ini sebelum ia naik tahta, maka meskipun dia sudah ditentukan untuk bertahta, dia juga mempunyai banyak alasan untuk takut kekurangan seperti siapa saja. Sekali waktu dia mengirimkan orang-orangnya kepada Nabal untuk mengemis bagi dia, dan pada waktu lain dia sendiri pergi mengemis kepada Abimelek. Namun demikian, ketika merenungkan Allah sebagai gembalanya, ia berani berkata, "Takkan kekurangan aku." Janganlah ada orang yang takut kelaparan jika mereka menemukan dan memiliki Allah sebagai pemberi mereka makan.
Di sini ada lebih banyak yang tersirat daripada yang tersurat, yaitu bahwa bukan hanya takkan kekurangan aku, melainkan juga apa saja yang aku butuhkan akan disediakan bagiku. Wah, luar biasa. Dan jika aku tidak mendapatkan segala sesuatu yang kuinginkan, maka aku dapat menyimpulkan bahwa entah hal itu tidak sesuai untukku, atau tidak baik untukku, atau aku akan mendapatkannya nanti pada waktunya. Karena Allah telah berlaku sebagai gembala yang baik baginya, bagi Raja Daud. Maka dia pun menyimpulkan bahwa dia tidak perlu takut pada bahaya apapun, sekalipun ada di dalam bahaya dan kesulitan besar. Ia mengalami keuntungan besar dari hadirat Allah bersamanya dan kepeduliannya terhadap dia. Dan karena itu dia pun mengharapkan keuntungan yang demikian ketika dia paling memerlukannya. Penghiburan bagi orang kudus yang hidup. Allah adalah gembalanya dan Tuhannya, yaitu Tuhan yang mencukupi untuk segala maksud dan tujuan. Daud mendapatinya demikian, dan begitulah seharusnya dengan kita. Lihatlah kebahagiaan orang-orang kudus sebagai domba-domba di padang rumput Allah. Mereka ditempatkan dan dibaringkan dengan baik. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Segala dukungan dan penghiburan yang kita dapatkan dari hidup ini berasal dari tangan Allah yang baik. Dan makanan kita sehari-hari berasal dari Dia sebagai Bapa kita. Bagi orang fasik yang hanya ingin menikmati apa yang menyenangkan panca indera, kelimpahan itu hanyalah bagaikan padang tandus. Namun bagi orang saleh yang mengecap kebaikan Allah dalam segala kesenangannya dan yang menikmatinya dengan iman, maka meskipun ia hanya mempunyai sedikit dari dunia ini, baginya itu sudah seperti padang rumput hijau. Luar biasa saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Segala ketetapan Allah itu seperti padang rumput hijau yang di dalamnya makanan disediakan bagi semua orang percaya. Firman hidup adalah makanan bagi manusia baru. Firman itu seperti susu bagi bayi dan padang rumput bagi domba. Tidak pernah tandus, tidak pernah kosong dimakan, dan tidak pernah kering, melainkan selalu berumput hijau untuk memberi makanan bagi iman. Allah membaringkan orang-orang kudusnya. Dia memberi mereka ketenangan dan kepuasan dalam pikiran mereka. Apapun yang menjadi bagian mereka, jiwa mereka diam dengan tenang di dalam Dia, dan itulah padang yang berumput hijau. Apakah kita diberkati dengan padang-padang berumput hijau yang berupa ketetapan-ketetapan Allah itu? Jika memang demikian, maka janganlah kita hanya menumpang lewat saja, tetapi marilah kita juga berbaring di dalamnya, berdiam di dalamnya, karena itulah tempat peristirahatan kita untuk selama-lamanya. Dengan sarana-sarana anugerah yang terus-menerus jiwa kita diberi makan.